Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fatma Sari, perwakilan dari kelompok 5, ingin menjelaskan mengenai profil bisnis di bidang kuliner, yaitu stik ayam. Identifikasi 3 tren bisnis dalam lingkungan eksternal yang akan menciptakan peluang bisnis saat ini. Lingkungan bisnis eksternal merupakan segala sesuatu yang bisa mempengaruhi bisnis dari luar yang tidak bisa dikontrol oleh pengusaha. Karena berasal dari luar, maka pengusaha hanya bisa mempelajari, menganalisis, dan mencari alternatif penyelesaian lain untuk bisa menghadapinya. Berikut beberapa contoh lingkungan eksternal yang perlu teman-teman ketahui. 3 trennya yaitu stik ayam, martabak mini, dan basreng. Mengenai perkembangan bisnis kuliner saat ini, perkembangan bisnis kuliner di Indonesia cukup terbilang sangat pesat di bidang kuliner atau makanan. Menurut pernyataan Nonto, pertumbuhan bisnis makanan dan minuman masih tercatat sebagai pertumbuhan yang tinggi di berbagai belahan dunia. Alasan rasional outlet makanan tumbuh berkembang adalah karena bisnis ini menjanjikan keuntungan yang besar, perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang lebih konsumtif disertai dengan meningkatnya daya beli masyarakat menyebabkan bergesernya pola konsumsi yang mengarah pada intensitas masyarakat dalam membeli makanan di tempat makan daripada memasak sendiri di rumah. Satu produk kuliner yang akan menjadi produk bisnis, yaitu martabak mini. Martabak mini adalah salah satu makanan yang digemari berbagai kalangan dan usia. Jika Anda ingin mengincar target anak-anak atau siswa di sekolah, Anda dapat memulai bisnis martabak mini dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga martabak biasanya. Martabak mini dapat menarik anak-anak untuk membeli, untuk memberikan daya tarik lebih. Anda dapat membuat topping yang berbeda, misalnya menambahkan es krim atau selai coklat kekinian. Pesaing langsung maupun produk substitusinya. Persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang wajar dan pasti akan dihadapi oleh setiap pebisnis. Dalam berbisnis, pesaing dapat menjadi tolak ukur kesuksesan dan motivasi dalam menjalankan bisnis. Ternyata, ancaman bisnis tidak saja berasal dari produk sejenis yang dihasilkan oleh kompetitor, tetapi juga dari produk substitusi atau pengganti, seperti bisnis A yang menjual gula aren, tentunya bersaing juga dengan produk gula tebu, gula cair, dan sebagainya. Kuliner stik ayam Pakyam. Stik ayam Pakyam merupakan sebuah usaha di bidang kuliner yang sudah berdiri sejak tahun 2011. Usaha tersebut pertama kali dibuat oleh Pakyam. Stik ayam Pakyam memproduksi stik ayam dengan sentuhan modern yang sangat cocok dengan lidah konsumen di Indonesia, terutama bagi kalangan anak remaja. Visi menjadi salah satu kuliner yang populer bagi setiap milenial. Misi membuka gerai stik ayam Pakyam pada banyak tempat agar mudah dijangkau bagi setiap orang, menawarkan harga yang kompetitif sehingga setiap orang bisa menikmatinya dengan mudah. Stik ayam Pakyam mengeluarkan modal usaha sebesar Rp10 juta untuk melakukan pembelian mulai dari bahan hingga peralatan yang ada. Stik ayam Pakyam masih membutuhkan modal sekitar 25 juta untuk membuka sebuah outlet baru yang terbuat dari tenda sederhana dan dilengkapi dengan meja untuk menjajakan produknya. Lingkungan perusahaan. Lingkungan khusus.
Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus merupakan sesuatu yang khas bagi setiap organisasi dan berubah sesuai dengan kondisinya. Secara khas yang termasuk lingkungan khusus adalah pelanggan, pemasok, pesaing lembaga pemerintah, serikat buruh, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan di masyarakat atau pressure groups. Lingkungan khusus sebuah organisasi berbeda-beda bergantung pada daerah atau dominan yang dipilihnya. Lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi dan mempunyai dampak terhadap organisasi. Namun, relevansinya tidak sedemikian jelas. Lingkungan ini jauh lebih luas dan lebih besar dari lingkungan mikro. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan teknologi, lingkungan hukum, lingkungan alam, dan lingkungan global. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di suatu negara. Berdasarkan definisi tersebut, jelas di dalam sistem ekonomi terdapat aturan-aturan dalam perekonomian serta kebijakan dalam bidang ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap bisnis. Yang jelas, sistem ekonomi memiliki batasan-batasan bagi kepentingan bisnis, baik sedikit maupun banyak. Dan dari definisi itu pula, jenis sistem ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Tergantung negara tersebut menganut sistem ekonomi apa. Untuk Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi kerakyatan yang bertujuan mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Cara mengenali pesaing bisnis. Pertama, kenali dan bangun sumber daya inti yang dimiliki. Kedua, bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Ketiga, membangun norma perusahaan yang sesuai visi besar organisasi. Keempat, miliki ragam pendekatan menghadapi perubahan eksternal. Kelima, kenali kompetensi inti agar efisien dan efektif. Keenam, kenali kekuatan dan kelemahan sumber daya operasional. Ketujuh, temukan peluang pasar yang sesuai strategi kompetitif. Cara mengenali pesaing bisnis. International Strategies Management adalah proses perencanaan manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk bersaing secara efektif dan secara internasional. Proses pengembangan strategi internasional dinamakan strategi planning. Strategi planning biasanya merupakan tanggung jawab eksekutif level atas pada kantor pusat perusahaan dan manajer senior pada anak perusahaan domestik dan luar negeri. Kebanyakan perusahaan-perusahaan besar memiliki staf perencanaan strategi yang permanen untuk menyediakan bantuan teknis untuk top managers ketika mereka mengembangkan strategi-strategi. Hasil dari manajemen strategis internasional adalah perkembangan dari beberapa strategis internasional yang merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai tujuan pokok suatu perusahaan. Secara konsep terdapat beberapa kesamaan antara mengembangkan sebuah strategi dalam bersaing dalam sebuah negara dan mengembangkan satu strategi untuk bersaing pada beberapa negara. Namun,
Mengembangkan strategi internasional jauh lebih rumit dibandingkan dengan mengembangkan strategi domestik. Manajer yang mengembangkan sebuah strategi untuk perusahaan domestik harus berhadapan dengan sebuah pemerintah nasional, satu mata uang, satu sistem akuntansi, satu sistem politik dan hukum, dan biasanya satu bahasa dan budaya yang sejenis. Strategi tingkat perusahaan internasional memusatkan perhatian pada ruang lingkup kegiatan operasi, baik untuk diversifikasi produk maupun diversifikasi geografis. Strategi tingkat perusahaan internasional diperlukan ketika perusahaan beroperasi dalam industri majemuk dan dalam berbagai wilayah atau negara. Strategi ini diarahkan oleh unit kantor pusat dan bukan oleh para manajer bisnis atau negara. 3 strategi negara tersebut adalah strategi domestik majemuk, global, dan transnasional. Strategi multidomestik adalah sebuah strategi yang keputusan-keputusan strategis dan operasinya didesentralisasikan ke unit-unit bisnis strategis di setiap negara untuk menyesuaikan produk-produk ke pasar lokal. Sebuah strategi domestik majemuk fokus pada persaingan yang terjadi dalam setiap negara. Strategi ini mengasumsikan bahwa pasar-pasar tersebut berbeda dan oleh karenanya disegmentasikan menurut batas-batas negara. Strategi global mengasumsikan produk-produk yang lebih distandarisasi dan kontrol oleh kantor pusat. Akibatnya, strategi kompetitif disentralisasi dan dikontrol oleh kantor pusat. Unit-unit bisnis strategi yang beroperasi di setiap negara diasumsikan saling tergantung, interdependen, dan kantor pusat berusaha untuk menyatukan bisnis-bisnis yang tersebar di negara-negara tersebut. Apa itu pemangku kepentingan atau stakeholders? Pemangku kepentingan stakeholders berarti semua pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap sebuah perusahaan. Tindakan, keputusan, atau kinerja perusahaan bisa mempengaruhi mereka. Sebaliknya, ketertarikan mereka terhadap perusahaan juga mempengaruhi strategi, keputusan, dan operasinya. Dalam teori pemangku, perusahaan seharusnya tidak hanya berfokus pada tanggung jawab kepada pemegang saham. Mereka juga harus menghormati semua pemangku kepentingan dan kepentingan mereka terhadap bisnis. Pemangku dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Mereka juga memiliki minat terhadap dalam memberikan hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, mereka tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Setiap pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang bervariasi. Siapa saja mereka dan seberapa besar pengaruh mereka, itu bisa tergantung pada industri di mana perusahaan beroperasi. Beberapa mempengaruhi perusahaan secara langsung dan yang lainnya secara tidak langsung. Apa saja contoh pemangku kepentingan? Pertama, pelanggan. Pelanggan membutuhkan produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka bisa jadi pelanggan individu, pelanggan bisnis, atau organisasi lainnya. Mereka membeli produk untuk konsumsi akhir atau untuk diproses lebih lanjut. Kedua, pemasok. Pemasok menjual input kepada perusahaan itu. Bisa jadi bahan baku, barang modal, barang setengah jadi, dan barang atau jasa untuk operasi sehari-hari. Ketiga, pemilik. Pemilik atau pemegang saham bisa merujuk pada pihak yang mendirikan perusahaan pertama kali.
Dalam kasus lain, pemegang saham bisa jadi bukan merupakan pendiri, mereka mungkin mengakuisisi perusahaan dari pendiri. Keempat, kreditor. Kreditor merujuk pada pihak yang memberikan pinjaman ke perusahaan. Mereka bisa jadi adalah bank atau investor surat utang. Mereka bersedia meminjamkan uang jika perusahaan dapat membayar utang plus bunga tepat waktu. Kelima, karyawan. Karyawan pada staf atau mereka yang menempati posisi dalam jenjang manajemen. Secara umum, mereka memperhatikan aspek seperti tingkat gaji, tunjangan, keamanan kerja, rasa hormat, pengakuan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Keenam, serikat buruh. Melalui serikat buruh, perusahaan dapat mengakses tenaga kerja berkualifikasi yang dibutuhkan lebih mudah. Mereka membantu menyediakan perusahaan dengan karyawan produktif. Ketujuh, pesaing. Pesaing bertujuan untuk mengalahkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mereka melayani kebutuhan dasar pelanggan yang sama dengan perusahaan. Mereka senang jika perusahaan gagal, strategi mereka mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Kedelapan, masyarakat. Perusahaan tidak dapat beroperasi sepenuhnya melalui otomasi, mengandalkan robot dan komputer. Mereka membutuhkan manusia sebagai input. Seberapa besar mereka tergantung pada tenaga kerja, itu bervariasi antar bisnis. Bisnis pada karya mengandalkan banyak tenaga kerja manusia daripada bisnis padat modal. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial dari perusahaan, corporate social responsibility, merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier, bahkan juga kompetitor. Di dunia internasional sendiri sudah ditegaskan kewajiban korporat yang tergabung dalam ISO untuk menyejahterakan komunitas di sekitar wilayah usaha yang ditetapkan dalam pertemuan antar korporat dunia di Trinidad pada ISO atau COPOLCO, ISO Commit on Consumer Policy Workshop 2022 di Port of Spain. Hal yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari sebuah perusahaan, yakni pertama, Board of Director, yang kinerja lingkungan serta akibatnya diawasi dan mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan corporate social responsibility. Kedua, undang-undang setempat dan peraturan perpajakan. Juga pendapat dari stakeholder harus dipertimbangkan. Ketiga, kegiatan ekonomi sosial dilaporkan ke publik. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat berupa: pertama, pemelihara sumber daya masyarakat. Kedua, perusahaan harus bekerja sebagai sistem yang terbuka dua arah dengan penerimaan masukan secara terbuka dari masyarakat dan memaparkan operasinya kepada publik. Ketiga, perusahaan harus mengkalkulasikan biaya sosial maupun manfaat dari suatu aktivitas, produk, atau jasa dan mempertimbangkannya secara cermat agar dapat diputuskan apakah kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak. Keempat, memperhitaya sosial dari setiap aktivitas, produk, atau jasa ke dalam harga sehingga konsumen membayar atas dampak konsumsinya terhadap masyarakat. Kelima, perusahaan melibatkan diri dalam aktivitas sosial sesuai dengan kompetensinya di mana terdapat kebutuhan sosial yang penting. Itulah tadi penjelasan yang telah saya paparkan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.